Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitri Padilla, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK IKIP Siliwangi Bandung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini 19 Juli 2021 saya melaksanakan perekaman pembelajaran secara daring melalui platform Zoom bersama siswa-siswi saya kelas 11 SMA Negeri 3 Garut dengan materi pokok menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Teman kita yang sedang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh. Bagi yang sehat, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya dimanapun kita berada. Untuk kelancaran pembelajaran daring pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan kepada Ketua Murid Yuda Aldi Nastiar untuk memimpin doa. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, masih semangat belajarnya ya? Masih, ya, Bu. Masih semangat ya. Selesai. Artinya apa? Artinya kita harus tetap giat dalam belajar ya. Jangan menyerah. Ada lagi nih satu video pembelajaran. Video ini juga bisa memotivasi kalian agar selalu semangat atau giat dalam belajar. Baik. Nah, jadi melihat kedua contoh video tadi, yang pertama kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. Pada video kedua itu mengenai jaringan internet. Mereka di luar sana itu lebih susah dari kita dalam mencari jaringan internet. Jadi kita harus bersyukur dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi tersebut tentang apa itu? Yaitu tentang masih menganalisis karya tulis ilmiah. Ya. Nah, dengan kompetensi dasar menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah.
Ya, kompetensi dasarnya bisa kalian baca pada layar. Diharapkan tercapai tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dengan cermat, tepat, dan jelas. Dengan indikator pencapaian, yang pertama, mampu menganalisis data berkenaan dengan sistematika penulisan karya ilmiah atau makalah, serta peserta didik mampu menganalisis data berkenaan dengan kebahasaan karya ilmiah atau makalah. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan bermanfaatkan media pembelajaran Google Slides, aplikasi Zoom Meeting, dan platform Google Formulir. Kalian analisis sistematika karya ilmiah ini berdasarkan contoh makalah yang Ibu berikan pada tautan yang Ibu kirim, ya pada tautan yang sudah Ibu kirim di kolom chat Zoom Meeting. Di sini ada contoh makalah praktik yang sudah Ibu berikan tautannya, silakan kalian akses. Baik, sudah cukup jelas? Cukup ya? Iya, baik. Kalian analisislah sistematika berdasarkan contoh makalah ini. Nah, dalam menganalisis sistematika ini, kalian bisa menggali informasi dari berbagai sumber. Dari internet, misalnya ya. Nah, begitu. Baik, kita mulai saja analisis sistematika ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian menganalisis sistematika ini. Lalu nanti hasilnya kalian sampaikan atau presentasikan. Silakan kalian mulai untuk menganalisis sistematika. Baik, selesai ya. Kita mulai analisis sistematika berdasarkan contoh makalah yang tadi. Baik, ya. Kita mulai dari siapa nih yang mau menyebutkan sistematika apa yang pertama? Saya, Bu. Boleh, silakan. Ada judul, Bu. Judul. Judulnya apa? Pengaruh internet bagi anak. Betul. Secara umum isinya tentang apa? Masalah yang diteliti, Bu. Masalah yang diteliti, betul ya. Nah, yang lainnya boleh langsung saja dibacakan. Yang kedua apa? Kata pengantar isinya itu apa? Kemudian secara umum tentang apa? Gina, silakan sudah raise hand. Kata pengantar biasanya berisi tentang syukur. Kemudian untuk memberikan informasi. Iya, betul ya. Secara umum isinya tentang apa, Gina? Dibaca, Ibu. Iya. Secara umum isi dari kata pengantar berisi apa aja? Ada yang mau membantu boleh? Atau Gina sudah bisa? Saya, Bu. Silakan. Kata pengantar berisi ucapan syukur, ucapan terima kasih, judul karya ilmiah, dan permohonan saran, dan dari penulis. Dari penulis ya, di sini ada nih ucapan syukur ya. Yang ketiga adalah daftar isi. Berisi apa saja? Berisi kata pengantar, berisi bab 1 pendahuluan, terus ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah. Sama bab 2 ada pembahasan yaitu dampak positif dan dampak negatif internet bagi anak. Terus ada antisipasi orang tua terhadap anak. Terus yang bab ketiga ada penutup dan kesimpulan. Iya. Terakhir daftar pustaka. iya ya.
Betul. Yang selanjutnya, struktur selanjutnya. Silakan, Tiffany. Isinya, semua orang dapat mengakses internet, termasuk anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan anak dalam hal pembentukan sikap dan karakter. Bagus ya, jadi kalian sudah bisa menganalisis sistematika karya ilmiah secara keseluruhan. Bagus. Baik. Nah, anak-anak semuanya ya harus tetap semangat nih. Setelah kita menganalisis sistematika seperti yang telah kalian presentasikan tadi, nah kalian sekarang menganalisis kebahasaan. Bagaimana kebahasaan karya ilmiah ya? Nah, untuk menganalisis karya ilmiah atau makalah, Ibu akan berikan tautan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, PUEB itu bisa kalian akses di tautan yang Ibu kirim di kolom chat. Baik, ini PUEB yang ada di tautan yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, ini ya. Ini dapat kalian jadikan acuan sebagai bahan dalam menganalisis sistem kebahasaan karya ilmiah. Sebelum dimulai untuk menganalisis kebahasaan, Ibu pertegas kembali tentang sistematika KTI yang telah kalian presentasikan barusan. Sistematika tersebut terdiri atas dua bagian besar. Yang pertama adalah bagian tubuh. Bagian tubuh ini berisi pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua adalah isi. Isi ini berisi kerangka teori, metodologi penelitian, dan pembahasan. Serta yang ketiga adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Bagian yang kedua adalah bagian pelengkap. Bagian pelengkap ini berisi judul, kata pengantar, daftar isi, serta daftar pustaka. Nah, sebelum menganalisis sistematika ya, supaya kalian tidak tegang, tetap semangat dan tetap ceria, kita senam otak dulu supaya kalian lebih konsentrasi atau fokus. Baik. Ada di layar ya. Silakan kalian ikuti gerakannya. Harus tetap ceria supaya imun kita bertambah dan jauh dari penyakit, terutama virus yang sedang merajai dunia ya, corona itu. Semoga segera sirna dari muka bumi ini. Tetap ceria ya. Baik, kita analisis nih kebahasaan karya ilmiah. Kita belum selesai ya. Tadi PUEB-nya sudah Ibu berikan. Satu lagi nih. Ibu juga menyarankan kalian ya supaya supaya kalian bisa mendownload ya atau mengunduh pada HP Android kalian, yaitu KBBI 5 namanya ya. KBBI 5 secara offline. Nah, seperti ini. Nanti
kalau sudah ada aplikasi ini di handphone kalian, kalian bisa mencari kata ya beserta maknanya secara offline. Baik, begitu ya. Hasil analisis kebahasaan dari judul sudah benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu penulisannya menggunakan huruf kapital semuanya, atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. PUBI halaman 11 nomor 11. Baik, kita cek apa yang dikemukakan oleh Anissa. UEBI halaman 11 nomor 11. Baik, apakah sama dengan yang dikemukakan oleh Anissa? Yang ini ya, tentang huruf kapital. Dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Ya, ini contohnya. Jadi kalau penulisan judul awalnya menggunakan huruf kapital atau seluruh huruf menggunakan kapital. Ya, terakhir daftar pustaka. Novita Sari, silakan. Ada Novita Sari? Jika tidak ada, boleh silakan yang lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Daftar pustaka. Untuk penulisan judul buku ditulis miring. Penulisan daftar pustaka buku sebagai berikut. Nama pengarang diakhiri tanda titik. Tahun terbit diakhiri tanda titik. Judul buku ditulis miring diakhiri tanda titik. Tempat terbit diakhiri tanda titik 2. Dan nama penerbit diakhiri tanda titik. Bagus ya. Nah, kalian sudah mempresentasikan analisis kebahasaan karya ilmiah berdasarkan makalah ini. Nah, bagus semuanya ya. Ibu akan berikan penjelasan dulu mengenai kebahasaan dari karya ilmiah atau makalah itu. Ya, pasti ini ciri utamanya adalah menggunakan kata baku dan ejaan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, ejaan tersebut berkaitan dengan penggunaan huruf, ya, tanda baca, dan penulisan kata, gitu ya. Nah, kalian sudah mempresentasikan serta menganalisis kebahasaan. Hasil dari analisis kalian tuangkan dalam LKPD. Ya, LKPD Ibu kirimkan melalui kolom chat Zoom meeting. Ini LKPD-nya. Kalian isi di sini ada langkah kerja. Baik, anak-anak semuanya masih tetap semangat tidak? Tetap semangat ya. Nah, siapa sekarang yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada kali ini? Silakan, Iren, berikan kesimpulan. Sistematika makalah berdasarkan contoh makalah yang telah dibaca adalah judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan,
terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Ada pembahasan, ada penutup, terdiri atas kesimpulan, saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Bagus. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Anissa. Kesimpulan ejaan dalam bahasa Indonesia menyangkut penggunaan huruf, contohnya penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, contoh tanda titik, penulisan kata, contohnya efek ditulis efek, fitur ditulis fitur. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, cukup ya. Baik. Nah, karena kalian sudah bisa menganalisis sistematika serta kebahasaan ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, LKPD juga sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang kalian Ibu berikan soal ya. Soalnya bisa kalian akses pada tautan yang Ibu kirim pada kolom chat Zoom meeting. Ya, berisi soal pilihan ganda, soal kognitif. Baik, Ibu akan share screen. Nih adalah soal kognitif tautan yang sudah Ibu kirimkan. Nah, jika kalian klik ini, nanti akan muncul soal kognitif. Maaf, salah, ini soal kognitif ya, yang ini. Nah, kalian tulis nama, kemudian kalian pilih kelas kalian itu kelas apa, dan kalian jawab pertanyaannya ya. Cermati topik karya tulis berikut. Topiknya adalah perbaikan mental remaja. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah apakah A. Remaja banyak sekali memerlukan perhatian orang di sekitarnya. B. Banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja. C. Remaja adalah kelompok anak yang beranjak ke usia pancaroba. D. Dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. Atau E. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Mana kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik? Topiknya adalah perbaikan mental remaja. Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya? Jawabannya adalah Dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. bagus, betul ya. Nah, satu lagi, ini 5 nih, banyak, cukuplah ya. Judulnya pengaruh teknologi terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Rumusan masalah yang tepat yang mana? A. Apakah yang dimaksud dengan teknologi? B. Apakah hubungan antara teknologi dan kegiatan belajar mengajar? C. Siapakah yang dikenal dengan Bapak Teknologi? D. Bagaimanakah proses kegiatan belajar mengajar? Atau E. Bagaimanakah pengaruh teknologi terhadap proses kegiatan belajar mengajar? Jawabannya adalah E. Iya. Bagus, jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 3. Ada resiko yang terjadi jika kita melanggar protokol kesehatan. Untuk menghindari hal itu, sebaiknya kita mematuhi peraturan kesehatan dalam beraktivitas. Penulisan kata bergaris bawahnya adalah ini beresiko ya, yang digaris bawahinya itu, dan apa itu beraktivitas. Nah, penulisan yang tepat yang mana? D, Bu. Yang D. Ya, D ya. D. Beraktivitas. Bagus. Ya, nomor 4.
Penulisan judul yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia adalah yang A, B, C, D, atau E. Mana judul yang tepat? D. Kita lihat. B. Apa jawabannya? B. Nah, B ya. Minat siswa terhadap pembelajaran jarak jauh di sekolah. Terakhir, kalimat permintaan saran yang tepat dalam kata pengantar karya tulis adalah A. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. B. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Terima kasih atas segala bantuan dari Bapak Ibu. D. Semua kritik dan saran saudara kami tampung. E. Penulis mohon kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis ini. Jawabannya kita lihat. D. Ya, tuh ya. D. B. Ada jawabannya ya. Baik, terima kasih. Nah, nanti ada di sini hasil dari kalian. Ya. Ini yang sudah menjawab beserta nilai-nilainya. Coba Ibu buat. Nah, ini yang sudah mengisi ya. Tunggu sebentar. Nah, ini jawaban kalian ya. Tuh, ada yang 60, 80. Ada yang 100 juga ya, rata-rata sudah baik, sudah 80. Ya, hasil evaluasi tadi itu menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, anak-anak semuanya, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan berikan dulu absensi. Absensi bisa kalian akses pada kolom Zoom meeting. Ada? Ya, ini ya, bisa kalian akses di sini. Absensi. Silakan mulai untuk mengisi absensi. Ini ya, sudah 22 siswa yang sudah mengirim absensi, mengisi absensi. Bagi yang belum, silakan. Nah, ini ya. Baik ya. Anak-anak semuanya, dapatkah kalian merasakan atau memperoleh manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa mewakili teman-temannya untuk menyampaikan manfaat apa yang diperoleh dari menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah? Kita bisa mengetahui sistematika dan kebahasaan dari karya tulis ilmiah. Iya, itu ya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang mengonstruksi karya ilmiah berdasarkan isi, sistematika, dan kebahasaan. Begitu. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua murid untuk memimpin doa. Setelah melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baik berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, anak-anak semuanya, semoga kita berada dalam sehat, keadaan sehat. Ya, tetap ceria, tetap semangat. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.